Halo guys, balik lagi bersama kita di podcast Five Project. Halo guys, ketemu lagi sama gua dan Dapa di podcast Five Project. Yoi. Dengan kabar yang tentunya baik di hari Minggu ini, Wan. Benar, dengan kabar yang sangat baik yang di hari ceria ini. Yoi, weekend ini gitu kan, yang mana biasanya weekend tuh pada jalan-jalan lah. Ada yang bahkan mungkin ada yang tipe jalan-jalan, bahkan sebaliknya ada juga, misal yang berbahan buat ada yang istirahat ataupun ada yang buat liburan atau melepas penat gitu kan. Di weekend ini banyak banget lah kegiatannya lah minggu. Pastinya buat pendengar kita selalu doakan sehat-sehat terus gitu kan. Benar-benar. Karena kalau kalian sakit, kalian nggak dengerin kita gitu. Jadi ngedengerinnya juga kayaknya cuma halo guys, males udah gitu. Walaupun sebenarnya pas sehat juga cuma sampai ngedengerin halo guys, gua kayak sampai situ aja sih kayak. Ya beda jauh, tapi setidaknya lebih baik pas lu sehat gitu ya. Ya minimal kalau udah sehat 1 menit oke gitu kan. Kalau yang nggak sehat kan 10 detik juga. Benar. Karena kan udah tiga episode ke belakang kita pasti ada ngomongin kayak masukan dikit tuan. Kemarin kehidupan, bersyukur. Sekarang ini sehat tuh penting gitu kan. Iya, sehat. Jangan lupa gitu, karena ketika kita lagi sakit, justru ibadah-ibadah lain kan terganggu gitu kan. Benar. Jadi susah. Misal sholat, misal ya kalau maksudnya sakitnya sampai menghalangi untuk sholat yang berdiri kan jadi susah gitu loh. Benar. Tapi sebelum kita masuk ke topiknya, kita lupa nih seperti biasa. Belum ngasih tahu kalau buat ke teman-teman, buat para penggemar ataupun pendengar setia kita, kalau misalnya mau tahu kita aktivitas sosial media kita tuh ada di mana Dap biasanya Dap? Nah, kalau kalian kepo sama sosmed kita itu ada di TikTok, Instagram, itu sama WhatsApp, Facebook. Nah itu dipantenginnya aja di @5project27. Nah gitu. Dan kalau kalian mau nikmatin audio kita nih atau podcast kita, itu ada di Spotify sama di Noise. Dan kalau mau lihat visualnya ada di YouTube. Bener banget. Oke. Nah, ngomongin tadi Dap soal ini hari weekend kan. Kebanyakan orang kan hari weekend tuh meluangkan waktunya dengan istirahat. Ada juga yang istirahat, ada yang untuk liburan bersama keluarga, teman, jalan-jalan. Tapi lu pernah nggak, atau misalnya hari weekend nih lu ketemu sama temen yang harusnya jadi fun tapi malah rese gitu, yang entah aja sih. Iya, entah yang kayak ngeganggu lu pas lagi jalan-jalan, taunya nggak asik lah temennya. Pas kalau lu lagi mau istirahat, taunya rese lah, tiba-tiba ngeganggu waktu istirahat lu dah, atau gimana lah. Ya, intinya yang nyebelin lah pasti lah. Harus ada sih. Ada. Maksudnya ini secara general ya, orang-orang sekitar kita yang mungkin maksudnya tingkahnya atau ya maksudnya dianya mengganggu atau tidak membuat nyaman kita, itu pasti ada sih. Gue pernah juga ya. Gue pernah tuh lagi libur banget. Atau memang habis keluar gitu malamnya kan, pastinya paginya gue pakai istirahat kan, atau siangnya gue pasti pakai istirahat. Ada aja misal kayak teman-teman gue yang ngajak keluar gitu, atau bahkan sekedar kayak mampir gitu, ada kayak gitu. Ada kadang kalau di luar juga pasti ada juga di luar, misalnya di luar tuh kayak ya yang lu bilang sih, misal nongkrong nih kita bareng yang harusnya minggu kita weekend gitu, kumpul gitu kan, seru-seru. Tapi satu sisi kadang ada teman-teman yang kayak malah annoying gitu nggak sih? Benar. Kayak ganggu, entah dia nggak asik sendiri. Iya, tiba-tiba tanpa dia sadari ya, atau kita iya. Mungkin bukan dibuat-buat ya, maksudnya dibuat tanpa dia sadari aja, kayak anjir nih sikap si kampret lagi ngeselin banget ya gitu. Ini kan ada ya kadang-kadang satu orang tuh di satu momen tuh dia tuh fun banget, tapi di satu momen tuh dia nggak asik deh orang ini lama-lama di hari ini nih. Ada Bocil juga teman kita yang paling deket kadang gitu, kadang lagi asik kadang maksudnya lagi nyebelin nih, kayak sekarang nih diajak main nggak mau, ya nyebelin. Iya, bocil ya kan? Iya. Diajak main. Itu
kita berani nyebut nama karena deket aja. Iya, karena emang itu mah udah gibah kita hari-hari sih. Di sini dia udah diomongin berapa kali ya, yang Ari ya. Iya. Jadi udah nggak bosan. Contohnya kayak gitu yang ada aja gitu. Kan pasti kemarin kan. Udah buat janji, udah ini, taunya nggak asik kan, nyebelin. Nah, malah itu. Ketemu sama mantannya. Udah tahu nggak bakal lama sama dia. Kan kan ujung-ujungnya bakal putus lagi. Sosok mungut-mungut lagi. Kan namanya juga usaha katanya gitu. Gitu, namanya juga usaha. Iya. Tapi usaha yang udah ketahuan hasilnya bakal gagal sih, harusnya nggak usah diusahain sih. Berarti nggak jauh bodoh sama gue yang beda agama dulu gitu ya? Iya. Mirip. Iya, ya sebenarnya walaupun 50-50 sih. Sebenarnya kita 50-50. Tapi kalau lu yang beda agama sih, itu nggak 50-50 ya hitungannya. Nggak 50, nggak 50. Itu hitungannya tuh kayak 80-20. Tapi udah tinggi. Udah jelas dong ya? Udah jelas. 80 aja kayaknya enggak deh. Kayak 90-10 gitu. Atau mungkin 955 gitu. Yang kemungkinan besar gagal itu tetap ada probability-nya, tetap ada kemungkinan. Ada, walaupun masih 0,1% itu masih ada kemungkinannya. Betul. Cuma lu tuh kayaknya nggak ada gitu loh. Kalau yang itu maksudnya nggak di gua gitu ya? Iya nggak ada kayak itu udah gagal lah kayaknya udah. Nih mungkin kalau bocil kan lagi ngambil 50-50. Bocil gua kan ngambilnya 50-50 kan, 50-50. Oh iya. Cuman kayaknya 50-nya arah. Kalau gua kan mulai arah-arahnya nih udah mulai bukan ke berhasilan nih, udah kayaknya udah masuk arah 50 ke kejatuhan nih. Kegagalan nih kayaknya nih. Nah, bocil nih lagi ngetren nih. Tapi kayaknya gagal nih. Terus ngeselin kan, harusnya nemenin lu ngobrol. Lu juga kan ngeselin tuh pas minggu kemarin. Kalau lu tahu nggak cabut, kenapa nggak bilang gitu kan? Kita bisa ngetek ya kan buat ini. Kan nyebelin juga kan. Gue juga nggak ngerti sih. Ya nggak tahu lah. Pokoknya kayak gitulah. Contoh-contoh orang yang ngeselin gitu teman-teman kita atau bahkan orang lain pun misal kita nggak kenal gitu kan ya, misal di tempat umum, lu pernah nggak sih rese ketemu orang rese? Kayak gue kan cerita dulu ada yang ini kejadian apa ya, di mana ya gue lupa lagi. Pokoknya yang di bioskop gitu-gitu. Oh iya, yang teriak-teriak. Itu sih bete sih gue juga. Bete kan? Bete sih. Yang nonton film, ya gue ngerti dia juga yang apa? Yang sebagai apa ya, maksudnya sebagai yang nikmatin gitu. Cuman kan rame gitu, kita bareng-bareng. Ya. Ini public society gitu. Maksudnya lu harus ngejaga juga lah. Ya walaupun memang apa ya, maksudnya tempatnya kadang nonton film bawa hype juga. Ya sama lah, nggak usah jauh-jauh orang lain lah. Gue emak sendiri. Nah, ya kan malu kalau lagi nonton bola nih, emak gue nih. Gue sih risih karena kita tuh kayak kemarin dah nonton bola Indonesia lawan apa gitu. Itu kan malam ya, Mei. Jam 12, dia teriak-teriak, gue bilang. Kan nyebelin ya. Gue tuh mah, ini tuh bukan sore, ini bukan jam 7, jam 8 malam. Ini tuh jam 12, jam 11, jam 1. Gak usah semua orang nonton bola semua orang. Terus mah gue jawabnya, gak apa-apa, kan yang lain juga tetangga udah pada tahu kalau mama teriak-teriak berarti lagi nonton bola. Ya nggak gitu konsepnya, walaupun semua orang tahu juga, tapi kan ini lihat waktunya jam berapa, gue bilang. Padahal kadang nyebelin kalau nonton bola ya, maksud gue ya itu hal-hal yang nyebelin aja sih. Iya benar. Iya sebenarnya gimana ya, maksudnya buat cara ngadepin gitu. Misal kita ketemu orang yang rese atau nyebelin gitu. Karena kan maksud gue gini, karena satu sisi menurut dia kan itu benar, iya nggak sih, Bang? Iya, karena kita beda persepsi doang nih. Terus kita nggak masuk, kita nganggapnya nyebelin gitu. Padahal dia emang begitu. Benar. Menurut dia, ya kayak emak gue aja sih. Ya nggak apa-apa kan. Iya, orang lain tetangga dan lain-lain. Cuma kan ini kan waktu jam tidur gitu maksud gue. Kan malam-malam. Jadi kesannya tuh ya, gue tuh dia kan nyebelin ya. Jadi gue nya nggak enak gitu, malah gue nonton bolanya risih, nggak tenang gitu. Tegang. Takut orang-orang
memang ya bisa dia gak sih gitu kan gitu ya. Jadi gue jadi negatif thinking gitu kan ya. Malah pada segala. Iya. Kadang kalau emak kayak emang nyebelin gitu sih. Iya kan nyebelin. Semua emak deh kayaknya. Gitu ya. Maksudnya bukan nonton bolanya ya, maksudnya semua emak tuh heboh gitu. Iya gak sih? Iya. Tapi emak gue sih, gue akuin sih, emak gue tuh paling heboh sih. Oh gitu. Iya, sumpah emak gue tuh paling heboh kalau misalnya nih apapun itu ya. Ini jatuhnya bukan nyebelin sih, gue jatuhnya kering sih. Kayak misalnya lagi nonton nih 17 Agustusan lah. Sekarang kan lagi 17 Agustusan. Oh udah mulai ya. Ada lomba misalnya badminton gitu. RT kita lagi main RT. Emak gue datang tuh emang jadi supporter yang paling teriak. Gitu. Gue kadang-kadang itu bukan mak gue, itu bukan mak gue, itu bukan mak gue. Kadang-kadang gitu, Cok. Ada apa sih gitu gue bilang. Kadang-kadang bener. Mamanya tuh, ya udah kasih garam aja biar dia gue bilang. Nggak tahu, nggak kenal gue bilang. Kalau di sini nggak kenal, aku pura-pura nggak kenal aja gue bilang. Juga aja. Kadang-kadang gue bilang, mau bisa diem nggak sih? Malu dialin orang. Nggak apa-apa. Iya mama ya nggak apa-apa. Kan gue. Aku jadi bahan cengan. Enggak, bukan masalah bahan cengan kan gue. Enggak, bukan masalah bahan cengannya itu dah. Gue ngeliat gue jingkrak. Ye. Apa sih gitu. Iya, aneh banget gitu. Ngerti. Ya, maksudnya kan tetap jadi bahan omongan kan, balik lagi gitu. Iya, walaupun misal gitu. Manya Irwan gilang banget gitu. Walaupun semuanya udah pada tahu kalau emak gue kayak gitu. Cuma kan ke gue tetap nggak terima ya. Bukan gak terima, gue agak ke si mah gak jelas banget ini ya masih apa sih gue bilang kadang-kadang. Walaupun orang-orang bilang kalau nggak ada Mama Yura emang gak seru gitu. Cuma kan kayaknya kalau mau kayak gitu gue nggak harus ada di situ gitu. Jadi biar gue nggak tahu gitu loh. Bener. Oh iya bener sih, emang ada orang yang heboh begitu. Yang bikin risih lah malah ya. Nyebelin banget kalau lagi kayak gitu ya risih. Dan ada juga kalau temen kan ada ya tuh katanya. Temen tuh bakal lebih nyebelin juga kadang-kadang kayak kalau mau istirahat tiba-tiba handphone di mana nih? Gue mau ini tapi tetap dateng kan aja. Kadang-kadang ada yang begitu. Dateng terus kalau nggak, oh ini udah gue hampir ya. Anjir gue ini dateng. Kan kita mau ngusir apalagi gue kan mau gue orang yang gak enakan. Ya. Itu anjir. Susah banget loh kayak mau nolaknya mau itu tapi lama-lama nyesel itu Joya. Iya benar ada aja sih emang teman-teman kayak gitu, ada banyak juga. Kalau gue sih sebenarnya risih itu ketika ada orang yang menurut gue sesuatu hal yang nggak perlu diomongin misal tapi diomongin tuh gue risih itu biasanya tuh. Contohnya kayak apa ya, kayak emak gue lagi deh, kita balik ke orang tua ya biar aman. Kayak emak gue nih misal lagi ngumpul sama tetangga sebelah gitu, tapi ngoceh-ngoceh perihal gue gitu kan, kayak enggak deh, nggak usah dikasih tahu gitu. Itu semua emak nggak sih? Ya makanya gue bilang semua emak itu kan. Bukan masalah kayak misalnya lu malu pernah nggak sih melebih-lebihkan lu gitu? Iya, itu nyebelin banget, itu. Kayak lagi ngobrol gue lagi ke warung gitu, dia lagi ngobrol. Iya tuh si Atu gini bang. Perasaan Iwan gak gitu deh pak. Gak dilebih-lebihan. Iya si Atu kan udah ngurus ini. Ya lah semoga nggak segitunya ya mah ya. Nggak sedih, nggak tahu ya. Mungkin emang kita membanggakan aja di mata mereka. Cuma kayaknya ya udah apa adanya aja gitu, gak usah terlalu lebih-lebihin. Iya, gitu. Maksudnya kan itu nggak harus diomongin kan, dia nggak sih? Bener itu nggak harus. Kalau gue tuh, karena gue ngerasanya gini man, kalau misal yang diomongin sama gue tuh orang-orang udah tahu tentang gue gitu, dan gue nggak melaksanakan yang diomongin, kan jadi aneh kan? Iya kan kesannya kan kita kata emaknya begini, kok begini? Iya, kata emaknya begini kok begitu ya. Aduh kan malu kan. Iya. Makanya yang kena jadi dua kan. Gua mama gue juga. Gitu. Kan nyebelin kan gitu kan, nyebelin banget. Gua kadang-kadang lagi bangun tidur terus sama gue lagi ngobrol. Ya terus ya. Ma perasaan dia nggak gitu ya. Mama nggak usah berlebihan. Gue kadang-kadang digituin. Nggak gitu ya. Iya katanya bener. Ya dikit katanya. Anjing. Kan kata ya
Ya apa sih katanya? Ya nggak usah, nggak gitu, nggak usah, itu nggak boleh, maksudnya nggak jadi lebih-lebihin maksudnya. Iya, itu dia. Dia malah bilang, ya apa sih, namanya juga anak sendiri. Ya iya, tapi kan nggak di depan orang gitu. Kalau bisa di depan face to face sih nggak apa-apa gitu, lebih-lebihin gitu kan. Iya. Orang gitu loh, kan nyebelin banget itu gitu. Itu gue juga bukan seneng sih, maksudnya gue anjir iya, gitu. bukan nggak seneng, cuma kan kayaknya nggak gitu deh, Pak. Gimana sih, kayak misalnya lu dibahas. Iya, kayak misalnya lu tidak lu pakai apa, ngambil duit 2.000 gitu, tapi malu bilang itu si Iwan ngambilnya 5.000. Ini cuma 2.000 deh. Tadi kok kenapa jadi 5.000? Aneh banget gitu kan. Iya. Gue tadi ngambil 2.000 deh. Kok ngomongnya cuma 1.000 gitu. Ada kayak nyebelin banget tadi. Iya, nyebelin banget kayak gitu kan. Nyebelin. Iya. Ya, banyak banget ya hal-hal nyebelin lain. Beda lagi sama bokap gitu. Kalau bokap kan ya, kalau bokap kan tenang, gak banyak ngomong gitu. Tapi kita nggak berani minta duit ke dia. Maksudnya? Kalau gue tuh tipe yang nggak berani minta uang ke babe. Jarang banget itu. Oh iya? Iya. Tapi ya, kalau misalnya sekali pas sekali ya, Pak, gak ada uang, dia yang paling gede kasihnya. Jadi lihat dong, mama kan ngasihnya, Pak minta uang mah 5.000, udah tuh 3.000 aja. Oh ya. 10.000, udah 5.000. Bapak, Pak minta uang 5.000, nih ada 20. Oh, gede. Itu gak nyebelin, itu mah gak nyebelin. Gitu. Bener, emang bapak tuh, bokap tuh tipikal yang apa ya, maksudnya bisa diandalkan ya. Iya, bisa diandalkan memang orang yang banyak ngomong tapi bagus pergerakannya gitu. Iya. Dia tuh sebenarnya simple ya, mungkin karena kita udah mulai itu, dia tuh ngomongnya ribet aja kan. Ya. Iya kan, kayak iya sih. Minta uang. Udah nih. Iya sih. Main gitu, maksudnya sesimpel itu gitu kan. Gak usah kayak kerengek mah mau ini. Udah nih, duit di segini nih, udah lumayan soal gitu. Yang penting lu main waktu dan lain-lain, udah simple itu kayaknya. Bener-bener. Ntar juga kita mungkin ngerasain gitu ya. Iya bener. Tapi kan yang kita khawatir kan anak perempuan. Nyebelin banget sih pastinya. Bete. Kita bahas tuh ya? Iya, kita belum bahas. Kita nyebelin sih. Nyambung gak sih ke sini? Nyambung. Bisa aja, bisa. Kita kan udah 2 kemarin nggak jelas gitu obrolan cowok. Nyambung aja. Bisa nyambung, kayak iya. Gue juga takut kan. Gue maksudnya apalagi gue yang duluan kemarin gitu ngasih tahu kayak kalau anak kita cewek anjing gitu. Maksudnya lu bayangin nih umur SMA tiba-tiba dia bawa temen cowoknya. Temen cowoknya aku mau main sama ini. Itu kan nyebelin ya? Iya. Pasti langsung mau kita tolak. Ih, papa kok gitu sih ngelarang-larang. Cuma nggak ditolak, aku takut si cowoknya anjing gitu kan. Karena gue lebih paham gitu loh. Iya. Kalau kita tolak, kita nggak ngejaga perasaan anak kita gitu. Kalau kita nggak nolak, isi otak lu gue tahu anjing gitu kan. Anjing gue tahu isi otak lu gitu kan. Itu dia, gue juga makanya harus kasih opsi sih. Oke, boleh di rumah aja. Tapi, mungkin kayak gitu sih. Sambil misalnya dia berdua di situ, gue di ujung ngeliatin aja kan. Misal tangannya mau ngapain? Kamu ya. Megang dikit jari hilang 1 patah gini ya ntar ya. Iya. Misal setnya di ruang tamu ada TV. Mata lihat TV mata. Nggak usah mana-mana. Iya. Gitu, mata lihat TV ya, mata. Ngobrol. Ayah di tengah, ya. Kamu ngobrol, kamu di situ sama di situ. Kamu ngobrol, ayah di tengah. Ayah jadi wasit. Ayah nggak ngedenger. Aku lihat TV. Kalian ngobrol aja. Udah. Itu juga salah satu yang jadi kekhawatiran sih. Ya, gimana caranya ngadepin cowok yang dulu kita tahu gitu versi cowok gimana gitu. Iya, karena kadang nih ya yang kelihatannya baik itu tidak baik sebenarnya. Masih mending yang kelihatannya masih berandal
Kalau yang Belanda menurut gue ya, ketahuan nakalnya. Jadi kita bisa. Kalau yang kayak ya ini masih samar-samar dah. Si anjing otaknya kemana nih? Beneran lurus apa ada hal-hal yang ke kirinya nih gitu. Kalau kayak agak apa? Lu nggak boleh deh main ini. Si ini kayak gini. Iya. Tapi kayaknya nggak sih, gue larang sih, masih SMA mah nggak boleh. Nah, menjaga banget ya. Menjaga banget ya. Nggak kuliah juga kayaknya, enggak. Kayaknya sih gue tipe kayaknya bukan jadi tipe yang bapak yang protektif banget. gue sih tipe protektif banget. Kalau misalnya anakku cewek ya. Iya. Sama sih. Kalau cowok mah mungkin cuma butuh dikasih penjelasan, terus praktek. Udah sih sekedar saling sharing aja sih. Benar. Ya pasti sih, maksudnya ya semua orang tua gitu, apalagi yang anaknya cewek gitu, tapi di POV bokap gitu ya, apa bapak pasti kan ngejaga banget anak cewek gitu pasti. Kalau gue juga mungkin ya sampai belum nikah pasti ada jam malam gue gituin sih pasti. Misal beneran gitu ya. Kamu jam 9 di rumah, jam 8:59 gak ketok assalamualaikum, gue cari lo gitu. Ya, maksimal tuh jam 10. Lu jam 10, jam 10 tuh setengah 10 aja udah warning lah. Jam 10 tuh alasan macet misal. Iya, udah itu. Udah. Setengah 10 aja tuh udah was-was itu. Apalagi karena beda kan? Iya. Karena beda maksudnya. Beda. Cowok yang pulang jam 10 atau jam 11 ke atas beda dengan cewek yang pulang jam 10 ke atas. Maksudnya hasilnya gitu ya. Hasilnya pasti beda. Kalau cowok kan kita tahu lah, mungkin cowok juga sebenarnya agak rawan juga kan dengan pergaulan bebas dan obat-obatan. Betul. Tapi menurut gue kalau cowok tuh ya, kalau misalnya lu tahu tempat dia nongkrong, tahu teman-temannya, ya udah pasti nggak bakal kemana-mana tuh. Kalau cowok ya, kalau cewek kan masanya kan biasanya ya lebih jatuhnya diajak. Betul. Bukan nongkrong gitu. Kalau cowok kan lu tahu tempat nongkrongannya, lu tahu temen nongkrongnya siapa aja. Iya. Oke, aman gitu. Iya. Nongkrong di mana? Itu ya di pos belakang biasa. Iya. Ya kan? Cewek kan mau kemana? Ini sama si ini. Kan diajak jatuhnya. Kalau cewek kan diajak jatuhnya, ya kan? Bukan nongkrong. Enggak. Lu enggak pernah kan? Mau kemana? Nongkrongnya enggak bakal gue izinan lah nongkrong. Udah jelas ya. Pain lu. Iya. Kadang paling signifikan apalagi maksudnya paling kelihatan gitu. Cowok kalau pulang jam 12 ke atas pulangnya tetap sendiri. Nah, kalau cewek bisa berdua pulang. Itu. Ini jadinya sama isi perut gitu kan. Iya, ini jadinya kan lebih ke arah rawan-rawan kalau kita punya anak ya, nyebelin juga sih kalau kayak gitu. Itu bukan nyebelin lagi sih, apalagi kalau misalnya sampai kebablasan sih. Wah, itu patah hati terberat gue sih. Iyalah, pastilah itu pasti terpuruk banget buat bapak-bapak gitu kan. Bapak sih yang kejadian anaknya begitu. Gimana lo maksudnya? Ya walaupun kita tahu gitu ya, kayak ada di film atau di mana gitu kejadian. Wah, pasti nggak bisa terima sih bokap tuh. Maksudnya yang lu nih, walaupun lu udah ngejaga nih, Wan, 20 tahun ngejaga, ke 21 kena, anjing 20 tahun lu hilang anjir. Iya, Cok. Kayak lu ngejaga 20 tahun, 22, 19 kena. Udah sih itu langsung ke genteng ngerokok. Ini dia kopi. Salah gua apa? Kamu itu udah kayak semua harapan hilang. Walaupun misalnya ya si cowoknya emang baik dan bertanggung jawab dan akhirnya mereka bahagia. Cuma kayaknya enggak tetap nggak bertanggung jawab. Iya, maksud walaupun tanggung jawab nih. Iya. Tanggung jawab kan ada kan yang kayak tanggung jawab berapa tahun terus cerai gitu kan. Ujung-ujungnya pas gue ya masih langgeng gitu, dia emang tanggung jawab aja, dan konsisten. Gue sih bakal manggilnya bukan mengatus, we anjing sini lo gitu tetap sih. We anjing kemana? Di situ ya, anjing gitu. Iya. Ya bakal jadi musuh bubuyutan gue gitu. Benar. Walau laki lu kemana? Ini juga. Betul, walaupun
walaupun yang ditanggung jawab tetap salah gitu, nggak bisa dibenarkan. Soalnya kan datangnya kan dia tidak dengan sopan santun gitu. Betul. Datangnya membawa bencana gitu, saya mau berkata, tapi ya walaupun ujung-ujungnya terima, tapi kayaknya tetap jadi musuh pertama gue. Iyalah. Anjing, aneh lu gitu tetap aja. Mau gue sambil senyum tapi anjing nih yang rusak. Pastilah itu nyebelin sih, jangan sampai. Maksudnya itu dia, Wan. Makanya kita nih sebagai yang sekarang gitu ya, kita ngejaga banget. Karena kan takut ya kalau itu jadi karma atau apa itu. Apalagi kita tahu kan pergaulan zaman sekarang gila banget gitu kan. Serem banget anjir. Dulu sih masih yang di Jakarta doang, kota-kota besar, Tangerang. Sekarang desa-desa sih, desa-desa juga. Ngaco. Kita kabupaten aja. Dia lu ngomongin ini, gue siang tadi lagi-lagi gue nggak bohong, gue ngeliat konten di IG begitu. Jadi bahkan ada yang umur 5 tahun pesta seks, sumpah gue nggak bohong, nanti gue kirim dah. Ada di, mungkin lu kalau nggak males lu taruh di sini doang. Pokoknya nanti gue DM ada. Jadi di mana, cuman nggak disebutin daerahnya sih, cuman ada maksudnya kayak bukan konten, dia kayak cuplikan di ruang sidang. Itu ada pesta seks 5 tahun. Anjing, lu bayangin anak 5 tahun dikucilin sama 5 tahun juga, anjing. Apa ya? Coba maksudnya? Gue umur 5 tahun gue masih main kelereng. Bahkan gue, ya maaf gitu, ngaceng aja belum tahu mungkin gitu. Ya sebenarnya balik lagi ke pengawasan orang tua ya masing-masing. Ya itu dia sih, gue ngeri sih. Maksudnya itu yang sekarang kejadian, man. Yang gimana anak kita nanti yang belum ada. Iya sih. Ngejaganya benar-benar. Temanya bukan nyebelin nih, tapi temanya kita takut kalau punya anak cewek. Takut, Cok. Iya, Cok. Banget gue. Iya. Ya terlepas dari semua itu misal kejadian, yang nggak udahlah gitu kan, pasti diterima. Ya kita ya jaga-jaga harus ekstra aja sih paling gitu kan. Iya sih. Tapi kan intinya yang jelas sih kalau beneran terjadi anak gue misal cewek, gue jadi preman sih. Iya sih. Iyalah. Bahkan walaupun itu anak lu misal cowoknya, gue tinju kalau dia salah gitu. bahkan bapaknya gue tinju juga. Anak lu nih ngajarin. Anak lu cewek terus ketemu sama anak air yang cowok. Kalau gue sih, nah kamu mending kadang. Bapak itu dulu susah ngejar-ngejar jadi kayaknya jangan deh gitu. Aduh hari lagi ya itu apa yang ngomongin orang-orang nyebelin tadi ya. Apalagi misal ada lagi ya, misal kayak orang-orang nyebelin gitu tempat umum, apa ya, kalau gue sih kepikirannya ke anak sih. Aku jadi punya anak cewek gitu. Takut ya? Iya. Takut lah pasti. Itu salah satu, bahkan itu sosok yang akan menyebalkan sekali ketika kita punya anak nanti itu. Apalagi bapak nih dulu nggak pacaran loh, udah lama. Pacarnya sekali langsung sama mama gitu ya. Yes. Oh iya Pak, iya. Aku punya pacar ini. Misalnya anak lu SD deh. Terus tiba-tiba anjing. Ayah, apa? Aku tadi gandengan tangan sama itu. Ya keren banget, aku suka sama dia. Terus lu masih SD. Anjing masih SD bangsat, anak gue suka sama siapa nih? Di zaman sekarang lu tahu kan, kelas 6 aja cowok. Iya sih. Gue kelas 6 tuh belum ada yang ngerti apa pacar. Udah sih kelas 6 pacar. Udah kali lu. Udah sih. Udah. Cuma ya maksudnya enggak seintens, enggak sengeriak sekarang. Enggak secepat sekarang. Enggak secepat yang sekarang. Gue sih cuma kayak di kelas doang, kayak cici gitu doang. Terus bahkan gandengan pun enggak berani. Enggak ada, cuma kayak ketemu, cuma kayak suka bener-bener cinta monyet gitu. Kalau sekarang kan anak sekarang kelas 6 SD aja udah bisa bawa motor. Nah, contoh lah bawa motor listrik. Mau ke Malang buat gitu. Naik motor, ngapain bangsat? Aneh banget. Aduh, serem banget sih emang. Gue nggak kebayang sih, intinya kayaknya ilmunya kita harus banyakin gitu. Maksudnya gimana cara ngasih tahu anak yang benar gitu. Kayak kemarin kan kita bahas ada kalau cara dulu pakai teori
ancaman. Iya, yang mitos. Tapi kan dia zaman sekarang kan udah nggak ngaku tuh yang ancaman. Maksudnya gimana cara kita ngasih tahu anak tapi dia nerima dan tidak sakit hati gitu. Ada kan anak yang maksudnya dikasih tahu malah melawan misalnya gitu kan. Tapi emang ada. Iya sih, emang balik lagi tuh. Balik lagi ke sebuah orang tuanya, ke didik sih. Dia perhatian kepada anaknya atau enggak, dia sebenarnya serba salah sih. Lu terlalu cuek nggak boleh, tapi terlalu manjain juga nggak boleh. Iya benar. Iya ya, salah. Ya lu harus benar-benar netral gitu. Cuma kan kita kan susah balance. Harus benar-benar balance itu. Lu harus di saat lu harus marah ya marah, di saat lu harus kayak penyayang manjain. Cuma kan apalagi misalnya anak cewek, anak pertama, itu kan susah ya gitu kan. Berlangsung. Gue takut banget. Kayaknya kita harus akhiri deh ini jadi. Iya jadi. Nyebelin. Kok anak cewek? Emang udah ini fix judulnya bukan nyebelin. Kita kalau punya anak cewek itu nyebelin banget gitu. Nyebelin apa? Punya anak cewek. Nyebelin banget. Tapi lucu gitu. Cuman plot twistnya suami istri kita nanti, aku mau punya anak cewek dulu ya. Aduh, gue pengen cowok dulu lagi. Tapi lu pengennya cowok dulu apa cewek dulu? Kalau misalnya cowok dulu lah. Cowok dulu kan. Karena iyalah buat jadi abang dulu lah. Iya, buat jadi abang, buat yang ngelindungin adiknya. Iya. Kalau cewek dulu takut. Istrinya pengen cewek dulu. Jangankan istrinya, Man. Misal mertua kita. Nanti kamu ini, misalkan ada orang-orang yang Jawa-Jawa pakai ini biar anak cewek atau dikasih ini atau dikasih apa. Stres itu. Enggak deh. Jangan overthinking banget beneran jadinya. Iya. Bener-bener. Ayah. Aku jajan sama dia tuh dijajan. Aku kayaknya suka deh sama dia, Ayah. Ayah mau ketemu enggak sama yang aku suka? Lu bisa pinggir gak sih? Respon lu gimana lu? Respon gue itu kayak, aduh, aku udah mulai suka-sukaan nih gitu kan. Kita harus di situ tuh di saat kita kayak mungkin anak kamu tuh masih kecil, belum boleh suka-sukaan sama berteman aja ya. Tapi ya udah aku mau temenan sama dia. Nanti pas udah gede aku mau menikah sama dia. Beda kalau bayangan gue misal di apa ya, di depan rumah lah, di depan rumah di teras gitu. Masih kecil ya. Masih kecil. Misal Detul masih kecil. Dia ngomong kayak gitu yang sama persis sama lu misal. Ayah, aku suka sama dia deh. Oh iya, nggak apa-apa nah gitu ya. Ya udah masuk kan. Gue pukul tanah dak gitu. Apaan ini? Emosinya biar nggak kelihatan. Terus anaknya keluar, ada apa ya? Enggak, tadi ayah hampir mau kepleset gitu. Aman. Iya, nggak apa-apa kok. Tapi kayaknya besok kita ayah mau pindah dinas ya, keluar kota. Jadi kayaknya kita pindah sekolah dia. Menjauh dananya. Gila, segitunya proteksi aja. Iya. Ya mungkin nanti ini apa ya, jadi salah satu topik lumayan berat juga gitu kalau ke depan gitu terjadi. Bagi kita ya, anak laki-laki. Ya nggak tahu sih. Nggak tahu ya kalau laki-laki lain. Kalau gue sih takut sih. Iya, jujur gue takut karena kita tahu otak cowok isinya apa gitu. Bener. Kayak misalnya lu nggak sengaja ngelihat HP anak lu, dia ngirim pap ke cowoknya. Aduh. Gimana aku lucu nggak? Terus cowoknya, iya lucu. Aduh. Pengen gue ludahin cowoknya. Kalau gue sih langsung, nah ini wifi-nya papa potong aja ya sekarang ya. Gitu. Kamu kayaknya ini ya, internetnya ayah blokir, gak boleh masuk WA. Lewat Instagram. Nah, umur kamu sepertinya belum boleh bermain sosial media. Ya. Iya.
Lewat terus aku apa ya gitu deh. Aduh anjir. Tapi makin banyak. Makin banyak. Takut. Ya mungkin itulah ya episode kali ini kita ngobrol banyak banget tadi dari nyebelin, pengen bahas orang-orang nyebelin kok jatuhnya malah jadi takut punya anak cewek. Iya. Ya karena maksudnya itu nyebelin nanti kalau nyebelin, maksudnya itu kan nyebelin juga kalau misalnya itu sampai terjadi gitu kan. Kayak gue belum siap gitu dengan hal-hal menyebalkan itu gitu. Kayak ayah aku mau jalan sama dia, ayah izin ya, aku mau malam mingguan. Ayah lihat ke pacar aku lucu kan. Itu kan nyebelin banget ya bagi gue ya. Anjing juga gue pengen nolak nih. Kalau bisa jangan dulu gitu. Aduh anjing gede banget. Udah lah ya. Mungkin gue malah nanti kita malah makin overthinking man. Udah lah. Soalnya biasanya apa yang dipikirin kejadian malah. Oh gitu ya. Jangan anjing. Jangan. Oke guys, mungkin itu aja dulu di episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.